Meski mendapat hujan kritikan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahnya saat ini sudah berada di jalur yang tepat demi kepentingan rakyat. Saat menjadi pembicara di World Government Summit 2025, Prabowo memaparkan penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai USD 20 miliar atau sekitar 10% dari APBN 2025. Bila dikonversikan ke rupiah, nilainya setara 327 triliun rupiah. Presiden Prabowo sendiri menargetkan bisa meraup 750 triliun dari penghematan anggaran. Ia mengklaim efisiensi dilakukan dengan memangkas pos pengeluaran di program-program yang tidak jelas dan tidak efektif di kementerian atau lembaga. Sebaliknya, sejumlah pengamat memperkirakan pemotongan anggaran ini justru akan mengganggu pelayanan publik. Benar saja, sejumlah lembaga atau kementerian mengeluhkan tidak bisa menjalankan program kerja karena efisiensi besar-besaran. Salah satunya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, yang menilai efisiensi bisa berimbas pada banyaknya permohonan perlindungan korban dan saksi yang ditolak karena keterbatasan anggaran. Lantas, bagaimana LPSK menyiasati efisiensi ini? Simak pembahasan lengkapnya di Expert Talk Catatan Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Hari ini jumpa lagi dengan saya Edwin Partogi Pasaribu. Saya hari ini mau memperbincangkan tentang efisiensi anggaran yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Ya. Salah satu yang sempat ramai menjadi pemberitaan adalah soal apa yang berlangsung di LPSK tentang efisiensi ini. Ya. Pada 10 Februari lalu, beberapa karyawan, ya, sejumlah karyawan di LPSK dalam bahasa di media melakukan demonstrasi, mempertanyakan soal efisiensi anggaran ini. Ya. Saya pernah di LPSK, tapi sekarang saya sudah jadi mantan. jadi tentu kita akan bertanya langsung kepada pihak LPSK, karena kami sudah berusaha mengundang para pimpinan, namun tak ada yang berkenan menyampaikan keterangan melalui podcast ini. Ya. Nah, jadi hadir bersama kami Tommy Permana. Nah, terima kasih. Apa kabar, Tommy? Sehat, Bang Edwin. Sekarang boleh manggil Bang berarti? Boleh. Tommy Permana ini sahabat saya di LPSK. Yes, dia menjabat sebagai tenaga ahli dan juga Ketua Ikatan Pegawai LPSK yang disingkat IPL. Ya, betul. Ya. Jadi kita akan tanya-tanya tentang apa yang menggerakkan IPL, ya, Ikatan Pegawai LPSK ini pada 10 Februari lalu katanya demonstrasi soal efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan pemerintah Prabowo hari ini. Tommy, ya, jadi Bang, apa yang terjadi di 10 Desember itu? Ya Bang, makasih. 10 Februari. 10 Februari ya, makasih Bang sebelumnya ada diundang ke Expert Talk ini kan. Ya. Jadi ya kan Bang itu pernah di LPSK, kita ada namanya budaya wajib lah. Semua insan LPSK, semua pegawai dengan pimpinan ini mengadakan diskusi atau coffee morning. Ya. Bahasanya itu tiap setahun sekali. Nah, momentum kemarin memang kami pakai untuk menyampaikan aspirasi kami, keluh kesah kami kepada pimpinan. Ya. Salah satunya terkait dengan efisiensi anggaran. Salah satunya atau yang utama? Utama dan salah satunya. Oh. Karena begini, efisiensi itu sudah kami dapat informasi dari akhir 2024. Bulan November. Nah, bulan November. Ya, November 2024. Ya. Kami sudah menerapkan tuh Bang. Jadi terkait dengan Perjadin atau Perjadinas. Maksudnya di bulan November itu sudah ada perintah untuk melakukan efisiensi? Ya, sudah ada surat dari Bu Menteri Keuangan. Juga sempatkan dipublish di beberapa media ya. Nah itu kami sudah terapkan. Jadi Perjadin itu kita benar-benar selektif. Dinas. Yeah. Kita benar-benar selektif untuk melakukan penjangkauan, baik itu dari segi hari maupun personil yang turun. Yeah. Nah itu kami kawan-kawan diskusi ini akan berdampak terhadap kualitas pelindungan. Yeah. Ditambah lagi di Januari itu, di akhir Januari itu jelas tuh 16 indikator yang dipotong lah, kalau bahasa ininya dipotong lah oleh pemerintah. Barang jasa termasuk Perjadin sama belanja barang lainnya dan lain-lainnya lah. Nah kami berpikir loh ini kok pimpinan kenapa belum mengeluarkan kebijakan ya? Karena beberapa kementerian lembaga sudah ada yang menerapkan WFH gitu Bang awalnya.
kami diskusilah gimana kalau WFA. Nah, saya sempatlah komunikasi pribadi dengan kawan-kawan di BM, Building Management, kira-kira efisiensinya berapa nih kalau misalkan hanya 3 lantai yang efektif operasional. Setelah dihitung, karena mereka yang 2020... Sebagai informasi, kantor LPSK di Cijantung itu 6 lantai. Ya. Jadi tadi sampaikan oleh Tommy, bagaimana kalau beroperasi hanya 3 lantai? Hanya 3 lantai. Oke, lanjut. Tuh, ya. Nah, 2024 itu kan dengan building management termasuk 2025. Saya minta tuh dari building management untuk menghitung berapa kira-kira kalau hanya 3 lantai efektif dari 6 lantai. Sebenarnya 7, Bang, dengan basement. Oh ya? Ya kan? Jadi berapa efektif? Muncullah angka sekitar 70 jutaan dalam sebulan penghematnya. Dan dalam setahun itu ada 1,1 miliar. 1,1 miliar. Itu bisa menghemat kalau kita terapkan sistem WFA sama hanya 3 lantai beroperasi. Itulah yang kita usulkan pertama. Terus masuk juga terkait dengan teriakan-teriakan dari korban-korban di daerah ya. Korban pelanggaran HAM berat, korban terorisme, belum korban tindak pidana penganiayaan, kanjuruhan yang juga sudah mengeluarkan statementnya. Bahkan ya mungkin kemarin juga Bang Eptin lihat ya pernyataan Bu Husnul, Bu Vivi, korban terorisme. Sebenarnya masih banyak Bang beberapa korban yang menyampaikan keluh kesahnya. Jadi sebelum jauh ke korban. Jadi kebijakan apa yang diambil oleh LPSK setelah pertemuan 10 Februari itu terkait dengan operasional kantor maupun terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Yang saya dengar kan LPSK jadi gerak gulita tuh. Ya, betul. Dari 6 atau 7 lantai, hanya 2 lantai yang dioperasikan. Lantai 1 dan lantai 2. Ya kan? Betul. Yang lainnya dimatikan. Termasuk lift ini udah nggak berfungsi, nggak difungsikan. Berfungsi, tetap berfungsi. Tetap berfungsi. Tapi hanya 1. Hanya 1 dari 2 lift, hanya 1 lift. Dari 4 berarti dengan. Oh, dari 4 dari samping-samping ya. Samping-samping. Oke. Gimana dari efisiensi itu kemudian dampaknya apa bagi operasional kantor maupun dalam konteks pemberian perlindungan? Operasional kantor dulu. Siap. Jadi 10 Februari itu kita sampaikan aspirasi, Bang. Nah, itu 10 Februari sorenya kita rapat nih. Enggak, siang sebenarnya rapat. Siang rapat, sorenya ada kebijakan untuk WFA. Jadi itu kebijakannya 3 hari itu masuk seperti biasa, tapi jam 5 itu mesti sudah clear, sudah tidak ada aktivitas kantor lagi. Jadi dimatikan lah, yang tidak perlu kita matikan, list AC, lampu segala macam lah. Nah 2 hari itu full WFA, hanya 2 lantai yang beroperasi, lantai 1 dan lantai 2. Itu terkait operasional kantor. Nah, kalau yang ketika 3 hari masuk itu full. Itu semua lantai. Semua lantai. Ya, 7 lantai full. Tapi jam 5 otomatis semua harus sudah tidak ada kegiatan perkantor lah. Supaya efisiensi kan. Nah, itu 3 hari. Nah 2 harinya WFA. Ketika WFH itu masih ada yang berkantor? Ada. Itu hanya dioperasikan 2 lantai? 2 lantai, yang lantai 1, lantai 2 saja. Lantai 1 dan lantai 2. Dan lift hanya 1. Lift hanya 1. Nah termasuk ketika 3 hari yang masuk kerja biasa itu hanya 2 lift yang beroperasi. Itu kan kebijakan. Jadi, salah satu hal yang menjadi tradisi juga di LPSK ini sebenarnya kawan-kawan yang kerja di LPSK ini nggak pernah hitung jam kerja. Betul. Nggak pernah hitung jam kerja, nggak pernah nuntut lembur. Saya tahu selama 10 tahun saya di sana, walaupun jam kerja itu sampai jam 4 atau jam 5? Kalau jam kerja jam setengah 5. Setengah 5 kan? Tapi kalau kita ke ruangan biro, khususnya biro penahanan permohonan, biro pemenuhan hak saksi korban, itu kita ke ruangan biro di jam 8 malam saja masih ada staff. Jadi mereka sangat berdedikasi sebenarnya. Betul. Tanpa harus negara mengeluarkan biaya tambahan, uang lembur. Jadi dengan ada efisiensi ini dikunci jam 5 harus sudah clear. Sudah clear. Tidak ada aktivitas lagi. Jadi tidak ada lagi
kegiatan di kantor. Ya, Ya, betul. ya, ya. Betul. Lanjut, Tom. Nah, itu terkait dengan operasional kantor. Ya, Yang agak sensitif adalah terkait dengan pelaksanaan perlindungan nih, Bang. Ya kan? Ya. Jadi kan karena efisiensi, akhirnya kita harus sangat selektif dan sangat-sangat minim lah menerjunkan personil lah, tanda kutip begitu, Bang. ya. Sebentar, Tom, sebelum sampai Ya. itu artinya yang tadi 3 hari yang full kerja, kalau selesai jam 17 itu sudah dimatikan semua Dimatikan. dari 7 lantai itu, 7 lantai mati. mati. Oh, Walaupun ya paling ada 1-2 lampu yang nyala lah, Bang. Nggak full mati semua. iya. Enggak, sebab saya pernah lihat foto, Kalau depan mati, Bang. ada Ya, gelap. lorong itu gelap. Ya, orang memang gelap lorong itu. Jadi lorong di perkantoran itu gelap, artinya tidak seperti biasa dulu kan menyala terang ya. Ya, betul. Jadi betul. sekarang jam 17 itu sudah dimatikan. Sudah matikan. Sebagian besarnya. Ya, sebagian Oh, besar Oke, mati. lanjut Tom. Nah, balik Bang ke soal yang terkait perlindungan. Ya, Kita kan turun nih akhirnya selektif, sangat amat selektif lah kalau boleh saya bilang ya. ya. Jadi memang akhirnya yang harusnya 4 orang. Kan ada 2 kegiatan Tom. Ada Betul. merespon permohonan perlindungan, Betul. ada juga melakukan kegiatan perlindungannya. Betul, Nah. betul. Silakan. Ya, sama. Nah, di kedua itu kan ranah di Biro PP dan Biro Penelahan Permohonan dan Biro Pemenuhan Saksi dan Korban, Bang ya. Ya, Untuk di tahap awal di Biro Perlahan ketika permohonan masuk, nah itu kita pun selektif. Kalau misalkan masih memungkinkan atau masih bisa dilakukan via telepon, via Zoom itu kita lakukan. Nah, terkadang kita juga melibatkan kawan-kawan SSK, sahabat saksi dan korban. Ini juga sedikit banyak membantu peran dari LPSK, Bang ya. Peran dari LPS sangat membantu lah. Nah, tapi dengan adanya kebijakan efisiensi, otomatis juga berpengaruh ke anggaran mereka. Walaupun ya tidak seberapa lah, tapi kan itu kan akhirnya berpengaruh, Bang. Ya, Berpengaruh. Nah, ini juga kita juga selektif juga akhirnya ketika memang case-case yang secara ancaman tinggi barulah kita turun. Dan yang turun pun ya personilnya tentu dibatasi, nggak seperti biasa misalkan bisa 4 orang, ini mungkin hanya 2 ya sesuai dengan sangat kebutuhannya seperti apa sih. Nah, ini kan yang menjadi juga kurang mungkin jadi kualitas penelahannya jadi terganggu. Termasuk di Biro Pemenuhan Saksi dan Korban. Ya. Biro Pemenuhan Saksi dan Korban ini memberikan Perlindungan. layanan perlindungan. Ya. Program perlindungannya ada di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Ya. Nah, menariknya adalah ketika kami harus melakukan perlindungan fisik, itu kan tidak mungkin logikanya hanya dilakukan 1-2 orang. Karena kan ketika orang mendapatkan perlindungan fisik tentu ancamannya tinggi. Tentu SOP kami kan tidak bisa tuh hanya 1-2 orang. Clear kan, ini harus berapa orang personil. Kita lihat ancamannya, siapa lawannya, bagaimana relasi kuasa lah. Indikator-indikator itu yang membuat kita. Biar memudahkan. Pada level tertinggi itu kan untuk perlindungan fisik ada penempatan di rumah aman. Ya. Itu di rumah aman itu dengan 1 orang terlindung, itu butuh berapa tenaga dan apa saja peran itu? Ya. Nah, kalau rumah aman nih, rumah aman ini selain sebelum bahas soal kebutuhan dukungan anggarannya, Bang. Jadi ketika turun itu, ini kan setidak-tidaknya itu ada 4 personil, 4 petugas personil yang akan di situ. Dibagi tugasnya apa saja? Tugasnya dibagi-bagi. Ya. Apa aja gitu? Ini, sebenarnya gini, Bang, izin, Bang. Jadi 4 ini dari pengamanan pengawalan yang memang ditugaskan di LPSK. 4. Fungsi dia fokus ya jagain si terlindung LPSK ini. Untuk si pengamanannya 4 orang. 4 orang. Ya. Kan? 1 lagi ini adalah case manager. Case manager 5 yang menangani kasus 5. 1 lagi adalah orang keuangan. Orang keuangan 6. Administrasi lah. Administrasi. 6. Nah, 6 ini kan masing-masing punya tugas yang berbeda-beda. Belum tambah ini OB. Ya, belum ada pramubakti. Belum ada driver. Driver. Ya. Jadi kan sekitar 8 atau 9 lah.
Ya. Sekitar segitu. Nah, Ya. ini kan juga menjadi pertimbangan ketika harus efisiensi, harus dikurangi, maka ada peran yang tadinya bisa satu orang satu, bisa satu orang tiga, satu orang empat. Ya. Akhirnya kan secara fokus mereka melakukan tugas agak terganggu. Nah, itulah yang kami bilang ini kualitasnya bisa menurun ketika misalkan efisiensi ini terus diterapkan ya. Itu sih Bang yang jadi kekhawatiran. Ya, jadi saya tambahkan penjelasannya Tommy. Jadi standar tinggi dari program perlindungan fisik itu adalah penempatan di safe house atau rumah aman. Ya. Nah, tadi Tommy sampaikan untuk satu terlindung itu butuh 4 tenaga pengamanan. Ya. 4 tenaga pengamanan ditambah dengan driver, pramubakti, kemudian cash manager, dan bagian keuangan. Nah, dan ini memang memakan biaya besar karena juga risiko yang ditanggung oleh terlindungnya juga besar. Ya. Jadi penempatan di rumah aman itu biasanya kalau risikonya ancaman jiwa. Gitu. Ya. Nah, itu mobilitas itu semuanya di dalam kendali LPSK, termasuk apabila terlindung harus keluar dari rumah aman untuk kegiatan proses hukum atau yang lainnya. Ya. Betul. Kalau dan termasuk sebagai informasi, beberapa rumah aman LPSK itu lebih cenderung non permanen. Non permanen itu artinya rumah sewa, ya. Bisa rumah tinggal biasa, bisa hotel, bisa apartemen, gitu loh. Kenapa? Karena yang seperti itu jauh lebih safe dibanding yang menetap, gitu. Nah, itu semuanya berkonsekuensi dengan biaya. Lanjut, Tom. Kalau model perlindungan fisik yang lain seperti melekat, Tom? Nah, melekat pun kan itu kita sama juga, Bang. Jadi kita menaruh personil kan di kediaman si saksi ini atau si korban ini. Itu kan juga butuh kos. Selain butuh kos juga butuh memang pembagian kerja yang jelas, pembagian tugas yang jelas. Makanya itu kalau kami berpikir ini tidak mungkin lah, tidak efektif lah, dan kualitasnya menurun kalau dikurangkan personilnya. Dan kalaupun harus dikerjasamakan, ini juga menjadi pertimbangan yang besar. Karena kenapa? Ketika orang yang mendapatkan perlindungan fisik, Bang, itu kan tentu kan satu tadi ya Bang Yatun sampaikan ancamannya. Ancaman ini kan bisa datang dari pelaku atau rekan-rekan si pelaku. Bagaimana kalau si pelaku ini mempunyai relasi kuasa, entah dengan oknum-oknum penegak hukum atau oknum pejabat daerah yang bisa kapanpun dia perintah eksekusi. Nah, kalau kita melibatkan kawan-kawan di daerah, artinya menggunakan personil keamanan di daerah, kita harus benar-benar selektif. Nah, ini kan juga menjadi PR. Menjadi PR ya. Sekarang diajak ke LPSK, ke pusat, berarti kan ada ketidakpercayaan. Ya, di daerah ini si masyarakat ini kepada keamanan di daerahnya, makanya kita lah yang harus turun. Nah, bagaimana kalau dikerjasamakan? Ini menjadi bingung juga si saksinya juga. Bang, saya kan minta ke LPSK untuk lindungi, kok jadi sementara misalkan pelakunya adalah oknum sini, Bang, oknum sini, kan nggak mungkin. Nah, itu Bang yang sangat kita perhatikan terkait dengan kualitas perlindungan saksi, jangan sampai ini menurun gitu kan. Jadi jangan sampai ada apa-apalah dengan saksi ini. Pasti akan berpengaruh juga nanti dia. Udah saya nggak percaya, udah mendingan saya cabut keterangan, atau udah saya ikutin aja apa kata pelaku. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi tadi tujuan dari perlindungan fisik ya, baik di rumah aman, safe house, atau perlindungan melekat. Tadi bedanya kata Tommy, kalau perlindungan melekat tuh dia tidak masuk safe house. Jadi tetap tinggal di tempat tinggalnya, hanya saja 24 jam bersama dengan petugas LPSK. Itu tujuannya adalah memastikan keamanan dari saksi atau korban agar keterangannya nggak berubah. Keterangan dia dalam mengungkap perkara itu dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan persidangan itu nggak berubah. Gitu. Jadi tujuannya agar mengungkap fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi atas peristiwa pidana tersebut dan bisa menuntut, mengadili, dan kemudian menghukum pelakunya. Gitu. Nah, Tom, dari contoh itu punya nggak
pengetahuan kamu tentang biayanya berapa sih untuk perlindungan di RA atau apa perlindungan melekat? Ya, yang Kisaran berapa? Ya, kisaran. Ini ada kita ya sebenarnya banyak, ada salah satu perlindungan fisik rumah aman yang berjalan ini. Ya. Ini dari bulan Juli 2024 sampai dengan Januari 2025 itu menghabiskan kurang lebih 1,8 sampai 1,9 M. 1,8 sampai untuk satu terlindung. Satu terlindung. Ya. Dengan fisik rumah aman. Artinya kan ya kos perlindungan saksi ini kan sangat tinggi, Bang. Jadi memang. Dan karena kan tadi saya sampaikan kalau dia non permanen tadi bukan milik LPSK harus sewa. Ya, betul. Ya kan? Betul, sewa. Betul. Bahkan di sewa itu nggak bisa menetap, harus berpindah-pindah. Ya. Betul, ya kan? Betul. Karena kalau menetap lebih gampang digambar. Betul. Ini kalau sewa itu kan setahun lebih murah. Lebih murah. Kan nggak setahun, Mas. Sesuai kebutuhan kan nggak mungkin, nggak ketahuan. Nah itu untuk perlindungan fisik rumah aman itu kosnya yang sedang berjalan satu kasus hampir 1,8 sampai 1,9 M. Dari bulan mana? Dari bulan Juni, sekitar Juni-Juli, Bang. Juni-Juli sampai Januari 2025 ini. Anggaplah 7 bulan ya. Ya. 7 bulan 1,8 sampai 1,8 lah, 1,8 M. Satu orang. Ya. Sementara di case itu kita melindungi 2 orang. Kan udah ketahuan tuh angkanya, belum di daerah-daerah lain. Ya. Itu kan kisaran yang ya sekitar segitulah untuk kos perlindungan fisik. Walaupun memang nggak bisa kita pukul rata, Bang, ya. Cuman kan itu ya yang gambaran kasarnya lah. Ya, sampel aja. Ya. Jadi tidak semua yang dilindungi LPSK itu bahasanya terlindung itu ada di Jakarta. Ya. Mereka bisa ada di Aceh sampai dengan Papua. Ya. Jadi rumah amannya atau perlindungan fisiknya itu tidak berasal di Jakarta, tapi di daerah. Ya, betul. Artinya untuk mobilisasi anggota, staf untuk bangun perlindungan juga butuh biaya transportasi. Betul. Ya. Belum lagi tadi kalau Tommy bilang 4 orang pengamanan fisik, 4 orang yang khusus untuk pengamanan fisik, itu sebenarnya kan shift-shiftan. Ya, dibagi 2 shift ya? Iya, 2 shift. Dibagi 2 shift, artinya bukan 1 orang total dilindungi oleh 4 orang petugas, tapi sebenarnya prakteknya 1 orang dilindungi oleh 2 petugas utama yang bergantian shift. Dalam 1 hari 2 shift. Jadi tadi Tommy bisa menyampaikan untuk 1 terlindung aja bisa menghabiskan 1,8 miliar dalam 7 bulan. Oke. Bagaimana dengan tadi Tommy udah singgung korban terorisme, korban pelanggaran HAM berat, korban kejuruhan. LPSK ngapain sama korban-korban ini? Ya, untuk korban terorisme ini kan yang LPSK berikan kompensasi, Bang. Kompensasi, yang kedua medis. Rehabilitasi medis. Ya, ini kan yang masih running. Kayak kemarin, Bu Kusnul itu salah satu korban terorisme yang sampai sekarang hidupnya harus memakai salep. Dan salep itu cukup mahal lah harganya. Jadi setiap hari harus memakai salep. Nah, ketika waktu tadi disinggung Bu Husnul, Bu Husnul itu korban bom Bali 1. Peristiwanya tahun 2002. 2002, iya 2002 betul. 2002 ya, 2002. LPSK baru ada 2000, undang-undangnya 2006. Lembaga 2008. Eksisnya lembaga 2008, ya kan? Peristiwanya sebelum LPSK ada, kok LPSK tanganin? Ya ada itu, Bang. Ada undang-undang terorisme. Pertama kan sebenarnya patokannya itu kan bukan patokan, dasarnya kan undang-undang LPSK itu. Kan ada beberapa korban yang bisa mendapatkan perlindungan dan bantuan. Itu kan dasar. Nah, untuk melegitimasi bahwa dia adalah korban tindak pidana terorisme adalah surat keterangan korban dari BNPT. Jadi kan relate tuh. Jadi kita bisa ada dasar bahwa betul yang Bu Kusnul misalkan si A adalah korban terorisme, rujukannya ada surat keterangan BNPT yang menyatakan dia korban, barulah kita bisa masuk untuk memberikan bantuan medis. Gitu.
Jadi ini untuk pengetahuan publik ya. Jadi tadi saya sampaikan, saya singgung, itu peristiwa 2001 bom Bali, tapi ditangani oleh LPSK pemberian rehabilitasi medis. Ya. Begitu juga dengan peristiwa pelanggaran HAM berat. Ya. Peristiwanya udah terjadi, misalnya kalau peristiwa 1965, 66, tapi sampai sekarang korbannya masih dapat rehabilitasi medis dari LPSK. Ya. Termasuk juga korban Talang Sari tahun 89, atau korban Tanjung Priok tahun 84, ya. Karena semua itu merupakan perintah undang-undang, perintah undang-undang. Ya. Jadi bukan maunya LPSK, perintah undang-undang bisa dilihat di Undang-Undang 31 tahun 2014. Ya. Nah, apa modelnya seperti apa pemberian bantuan medis oleh LPSK itu, Tom? Ya, untuk medis korban terorisme itu kan kita benar-benar full kita cover pembiayaan medisnya. Karena kenapa? Karena BPJS Kesehatan dalam hal ini kan tidak mengcover korban. Kata orang, gini Tom. Ya. Itu kan udah lama, memang korbannya masih sakit ya? Masih bang, kan dampaknya parah. Dia kan kena. Iya masih, bahkan masih ada beberapa yang masih ada kondisi serpian bom itu. Iya masih ada tertanam di tubuhnya. Yang kalau dioperasi akan sarafnya keganggu, akhirnya mau nggak mau tetap tertanam di situ. Dan ini kan perlu perawatan dan penanganan, Bang. Apalagi yang korban kayak bom Bali 1, 2, korban bom Kuningan, Kedubes, itu kan luka bakarnya parah. Sampai kan pori-pori tertutup, belum yang ada yang di Bali. Dengan pori-pori tertutup itu apa kebutuhannya? Salep itu. Salep. Jadi kan orang itu harus berkeringat, harus lembab ya. Nah ketika pori-pori tertutup maka keringatnya nggak keluar. Nah, mereka harus pakai salep ini. Bahkan yang di Bali itu salep terus tiap hari. Tiap hari. Seumur hidup berarti. Seumur hidup. Iya. Nah kan ya statementnya kan kalau misalkan LPSK nggak bisa beri bantuan suntik mati aja karena itu pernyataannya Bu Husnul, salah satu korban bom Bali. Kata Bu Husnul kalau seandainya LPSK sudah tidak bisa memberikan bantuan medis kepada dia bersedia disuntik mati. Gitu loh. Itulah menggambarkan bagaimana ketergantungan korban ini ya kepada LPSK. Betul. Juga gini Bang, jadi selain yang membedakan medis, Tom antara BPJS sama LPSK apa Tom? Nanti kan orang bingung nih, kenapa ada BPJS, kenapa nggak BPJS saja? Kenapa harus ada, kenapa LPSK nanganin? Yang membedakan apa? Ya kan BPJS itu di Perpresnya sebenarnya untuk korban tindak pidana tidak mengcover. Tidak di cover. Ini kan. Jadi BPJS tidak mengcover korban tindak pidana, apalagi masa lalu. Betul. Sementara kami pun meriset akhirnya Bang. Ternyata mereka ini punya BPJS aktif. Ya mereka ada yang anggaplah memang dia bayar mandiri. Memang kebanyakan bayar mandiri mereka. Kenapa gitu kan nggak bisa dikasih bantuan? Ini kan juga jadi tanda tanya. Dan disitulah LPSK masuk untuk memberikan bantuan medis. Artinya sebagai bentuk kehadiran negara Bang ya. Untuk para korban jangan sampai nih korban-korban ini jadi korban lagi. Itu kan jangan sampai kan di mana kehadiran negara? Kalau BPJS yang gitu, BPJS itu kan kalau orang berobat diganti biaya perobatannya, tergantung dengan apa itu kelasnya, 1, 2 atau 3 gitu kan, kalau di LPSK bedanya apa? Kalau BPJS kan hanya membayar biaya pengobatannya, biaya dokter dan obat, kan? Kalau di LPSK apa aja yang tanggung selain apa sama atau lebih dari apa yang diberikan oleh BPJS? Ya, jadi gini Bang, jadi kan BPJS itu kan kalau kelas misalkan ABC lah anggaplah, itu kan yang membedakan hanya ketika rawat inapnya. Kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Ini hanya itu aja, untuk pengobatan penanganannya sama. Nah, ada rawat inap baru beda kamar. Beda kamar. Kelas 1, 2, 3. Yang sama ini pengobatannya, obat itu rata-rata ada beberapa yang tidak di-cover sama BPJS. Nah, bedanya dengan LPSK ketika korban terorisme ini, jadi dia butuh pengobatan apa, LPSK akan cover, LPSK akan bayarkan. Nah, itu yang membedakan akhirnya kenapa korban terorisme ini merasa memang perlu adanya LPSK karena sangat membantu buat mereka. Itu bedanya sangat. Jadi di soal ini, di soal pelayanannya,
Kalau BPJS ada batas limitasi ya. Betul, betul. Ada limitasi. Betul. Termasuk soal ketersediaan obat. Ya. Ya, ada yang ditanggung dan tidak. Betul. Kemudian layanan di rumah sakitnya Ya. dibedakan kelasnya. Sama, Kalau di LPSK tidak. Sama tindakan medisnya. Tindakan medisnya. Ya. Ya. Itu kan ya. Selain pembiayaan untuk medis tadi, ada pembiayaan lain. Ada uang transport, uang. Nah iya, pasti ada uang pengganti transportasi. Ya. Ya korban ini datang ke rumah sakit, ya, itu Nah. kan tentu akan LPSK akan berikan penggantian uang transport namanya. Itu melekat ketika sudah mendapatkan bantuan medis. Termasuk ya, untuk konsumsinya. Itu termasuk konsumsi. Nah, itu yang membedakan. Jadi bantuan medis LPSK kepada korban tindak pidana itu lebih maksimal dibanding BPJS. Ya. Gitu loh. Ya, betul. Bukan hanya dibayar dokternya, obatnya, termasuk Tindakannya. juga disiapkan uang tuh dia bisa nyampe ke dokter, ke rumah sakit. Termasuk kalau ke dokter rumah sakit dia harus antri lama, berlama-lama dia harus bisa mendapatkan uang konsumsi. Ya, betul. Ya. Betul. Ya, saya punya pengalaman ini Tom soal ini. Tentu Tommy juga sama. Ya. Jadi saya menemukan fakta di sebuah daerah di Sumatera Barat, ya, bukan di Kota Madia, tapi di kabupaten, gitu. Jalan ke rumahnya itu rusak. Rumahnya di kampung, di desa. Ya. Gitu. Nggak ada angkutan umum. Nggak ada angkutan umum. Ya. Jadi kebayang sama saya, dan saya temui orangnya keluarga miskin. Gitu loh. Keluarga miskin. Gitu. Saya kebayang kalau dia sakit, dia harus sewa mobil. Ya. Di jalan rusak, harus sewa mobil. Ya kan? Gitu loh. Sementara dia sendiri hidup untuk harinya susah. Pikir, ya. Gimana kalau seandainya dia punya BPJS sekalipun, ya kan? Sekalipun dia punya BPJS, ya kan? Rasanya belum tentu dia ke rumah sakit, ya kan? Karena biaya dia ke rumah sakitnya lebih tinggi, ya kan? Daripada bayar iuran ya. Iya, dia harus sewa mobil, ya kan? Betul. Gitu. Termasuk mikirin waktu tunggu di rumah sakit segala macam. Ya. Itu yang saya pikir memang sudah benar kebijakan ini LPSK ambil, ya, karena hal-hal seperti itu nggak terpikirkan oleh banyak pihak bahwa tidak cukup sekedar asuransi, tetapi juga diperlukan adalah bagaimana memfasilitasi agar masyarakat itu bisa nyampe ke fasilitas medis untuk berobat tersebut. Betul. Ya. Betul. Kalau tadi kan di soal medis itu, Tom, terlepas dari soal yang masa lalu, pelanggaran HAM berat atau terorisme gitu ya. Kan ada juga korban penganiayaan berat tuh. Ya. Kadang-kadang lukanya parah-parah tuh. Ya, betul. Termasuk biayanya besar. Ya. Ada, coba Tommy bisa cerita. Ya, ada yang masih sekarang juga masih menunggu bantuan LPSK ya. Kita kan lagi menghitung nih Bang ya. Ada salah satu korban penganiayaan berat ini kepalanya dibacok dan butuh operasi kepala untuk batok kepalanya. Ini kan angkanya cukup besar. Berapa? Itu ya hampir mungkin ratusan Bang. Yeah. Bahkan ada yang beberapa case yang hampir 1 M. Ada case yang 1 M? Ada case sampai 1 M. Ini kan bingung. Itu karena tindakan operasi? Iya, karena tindakan operasi. Karena butuh beberapa kali operasi. Apalagi di bagian kepala kan nggak cukup 1 kali tindakan operasi. Butuh beberapa kali operasi. Nah, ada yang bukan paling ringan ya teman, yang misalkan operasi mata Bang. Ada satu korban yang sudah lakukan tindak operasi mata sekali, itu angkanya hampir 200 jutaan. Dan dia membutuhkan sekitar 2-3 kali operasi lagi. Nah, ini mereka dengan besaran 200 jutaan. Sekali operasinya. Sekali operasi terkait mata. Nah, ini masih menunggu nih. Operasi pertama kemarin sudah di Desember atau Desember kalau tidak salah. Jadi belum ada kepastian untuk operasi selanjutnya? Nah, untuk operasi berikutnya itu ini dokter 4-6 bulan lagi nanti berdasarkan hasil cek. Nah, terakhir kemarin dicek dari case manager info ke saya, kemungkinan sekitar 2-3 bulan lagi untuk tindakan operasi. Ini kan berarti udah kebayang nih berapa. Pertanyaannya, LPSK punya uangnya nggak ya? Oke, Tommy. Itu anggaran LPSK berdasarkan APBN tahun 2025. Yang sebenarnya kan undang-undangnya sudah disahkan di tahun 2004. 2004. Itu berdasarkan itu anggaran LPSK itu tahun 2025 itu berapa?
Di tahun 2025 itu sekitar 200, bukan sekitar 229 miliar sekian. 229 miliar Yang ya. awal diajukan. Kan pengajuan anggaran itu kan di pertengahan 2024 untuk anggaran 2025. Iya, kan sudah diketok. Betul. Nah, Iya. diketok tuh harus ada efisiensi lah, kebijakan efisiensi. Iya, sebelum itu maksud saya. Nah, gitu. Jadi seharusnya anggaran LPSK 2025 adalah 229 miliar. Ya. Untuk menangani berapa jumlah pemohon tahun 2024? 2024 standar itu 2024. 10 ribuan sekian. 10.000 lebih. 10.000 permohonan Ya, dari seluruh Indonesia. Indonesia betul. Dari kota madya, kabupaten, kota, kecamatan, sampai Kecamatan desa. ukuran ya, betul. Ya, dari seluruh Indonesia. Ya. Berapa jumlah terlindung LPSK di tahun 2024? 2024 itu hampir 8 ribuan. 8.000. Ya, 8 ribuan. Itu jumlah terlindung ya. Ya. Dengan case yang tadi kita bahas. Ya. Bermacam-macam, ada yang butuh tindakan medis, ada yang butuh perlindungan fisik. Nah, Ya. itu. 8.000 itu jangan dihitungnya, jangan dilihatnya hanya terlindung yang diputuskan di tahun 2024. Tetapi itu juga bisa kelanjutan dari 2023. perlindungan dari tahun-tahun sebelumnya. Atau 2022, 2021. Iya. Jadi bahkan ada yang sudah dilindungi LPSK selama paling lama berapa? 6 tahun, Tom ya? Ada lebih. Ada lebih ya? Kasus Ada DC. yang sampai 8 tahun 8 ya? tahun ya. 8 tahun dilindungi LPSK. Jadi itu akumulasi bertahun-tahun. Di tahun 2024 ada 8.000 terlindung. 8.000 kurang. 8.000 8.000 terlindung, lebih. ada yang mendapatkan perlindungan fisik, ada yang mendapatkan pendampingan proses hukum, Ya. ada yang mendapatkan Bantuan medis. rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial ya. 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 Jadi dengan kemudian di efisiensi, ya dipotong anggarannya menjadi berapa, Tom? Pemotongan jadi 88 M. Sisanya jadi Sisanya, setelah dipotong kan pemotongannya 62%. 62%. Dari 229 Ya, potong 29. 62% jadi 88 M sisanya. Sisa tinggal 88 M. Ya. Untuk LPSK kerjakan selama 1 tahun 2025 Dengan jumlah terlindung dengan ya. jumlah terlindung sekitar 8.000. Satu perlindungan rumah aman bisa 1,8 M. Ya. Operasi sekali operasi bisa 200 200 jutaan untuk satu orang. Satu Ya, itu hanya tersisa untuk 88 miliar. Dalam praktek, dalam situasi normal, 88 miliar itu LPSK habiskan berapa bulan, Tom? Ya, nggak apa. Enggak, situasi normal. normal. Tahun 2004 aja. Anggaplah 80 lah biar enak hitungnya. Hah? Anggaplah 80 M nih. Iya. Ya. Yang udah pas itu 40 miliar itu untuk bayar gaji. Berarti sisa 40 miliar lagi? 40 miliar lagi. Oke, 40 miliar nggak bakal bisa terganggu karena itu gaji selama setahun. Betul, dari Ya. mulai saya Tinggal 40 M berarti? 40 M. Oke, pertanyaannya 40 M, 40 miliar, kalau untuk kegiatan perlindungan, dia cukup untuk berapa bulan? Ntar lu Bang, dari 40 M ada buat manajemen building. Oh, masih Perawatan dipotong. operasional kantor, Di luar bayar itu. listrik. Ya, oke. Itu kan sekitar 1,8 sampai 2 M. 2 M lah ya. Ya. Jadi 42 total di sana. Ya. Nah, sisa 38. 38. Ya. 38. Ya. Ini belum dibagi Biro Umum dan Kepegawaian. Ada 3 Oke. biro kan di LPSK ini kan. Ya. Kemarin itu dihitung jadi untuk BP Kegiatan perlindungan dan permohonan permohonan dan perlindungan berapa? itu hanya 10 M kurang lebih. Hanya tersisa 10 10 M. M. Itu kita bagi 2. Oke. Kalau 10 M itu dalam situasi normal cukup untuk berapa bulan? Ya 2 bulan habis. Hah? 2 bulan habis. 2 bulan habis. Oke. Jadi Dengan normal ya. kalau normal ya, kita ya. ngomong normal. Normal. Gitu. Jadi dengan modal tadi berapa? Tinggal berapa tadi untuk permohonan perlindungan dan perlindungan 8.000. 8.000 perlindungan. Bukan. Tadi sisa uangnya berapa tinggal perlindungan? 10. 10. Ya, oke. Dengan 10 M itu normalnya hanya untuk 2 bulan program perlindungan. Gitu. 2 bulan program perlindungan, setelah itu LPSK bisa libur selama 10 bulan dengan tetap digaji oleh negara. Akhirnya gaji buta. Gaji buta. Ya kan? Ya, tergantung bagaimana negara melihat penting atau tidak LPSK. Ya, betul. Ya, kan? Apakah
misalnya ada 17 atau 16 KL ya yang nggak dipotong anggarannya, itu kan ada kepolisian, kejaksaan, gitu loh. Ya, betul. Ya kan? Betul. Artinya di proses hukum itu nggak boleh diganggu. Nah, sebenarnya proses hukum itu bukan hanya pelaku nih, bukan hanya tersangka, bukan hanya pelaku, tapi di situ ada korban, ada saksi. Ya kan? Di mana ada peristiwa pidana, secara umum ada korban, ada saksi. Ya. Nah, jadi kalau tadi Tommy sampaikan, anggaplah ya kita nggak mau mengubah posisi, tetap ada 10.000 permohonan di tahun 2025. Ya. Jadi kemampuan LPSK untuk menelaah permohonan itu mungkin menyusut 90%. 90%? Ya, 90%. Artinya ada 90% yang mengakses negara melalui LPSK itu tidak dapat di cover secara optimal. Itu termasuk juga tadi Tommy sampaikan kualitas perlindungan LPSK untuk perlindungan fisik, bantuan rehabilitasi medis akan berdampak secara serius. Artinya potensi saksi dan korban terancam keselamatan jiwanya semakin tinggi. Ya. Jadi obrolan ini untuk membuka mata kita semua soal apakah penting kita memberikan dukungan kepada LPSK agar anggarannya tidak dipangkas, ya. Sebagaimana juga anggaran kepolisian dan kejaksaan agung tidak dipangkas. Ya. Tapi juga di sisi lain, ya tadi, ya sejauh mana negara melihat gagalnya negara memberikan rasa aman yang mengakibatkan peristiwa pidana itu dikompensasi dengan memberikan bantuan anggaran yang cukup pada LPSK untuk masyarakat, para korban, saksi mengakses negara melalui LPSK. Ya. Kita cukupkan sampai sini perbincangan kita. Kita berharap problem soal efisiensi pemotongan anggaran ini bisa diatasi segera dan LPSK termasuk menjadi bagian yang prioritas untuk dipulihkan anggaran. Demikian, kita jumpa lagi dalam perbincangan yang akan datang. Terima kasih. Bye. Terima kasih.